Sektor sayap, Sadil Ramdhani nampak kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Iya kah? Kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dengan Egy Maulana Fikri. Kalau saya melihat di sini guys, mungkin saya punya pandangan berbeda ya. Mungkin kalau di antara ketiga pemain ini, Sadil Ramdhani, Egy Maulana, dan juga Witan Sulaiman, saya lebih memilih kepada... Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia 2024 ini, di mana semalam telah pun bermulanya pembukaan Piala Asia 2024 di Qatar dengan begitu megah sekali, dan perlawanan pertama telah pun berlangsung di mana Qatar mengalahkan Lebanon 3-0 selaku tuan rumah. Dan persiapan Malaysia dan Indonesia. Oke, Malaysia akan menentang Jordan ya pada tanggal 15, manakala Indonesia akan menentang Iraq pada tanggal 15. Dan terkait dengan pencoretan dua pemain di Indonesia, yaitu Sadil Ramdhani guys dan juga Arkan Fikri. Oke, yang saya agak muskil yaitu pencoretan Sadil Ramdhani ini. Kenapa guys? Kenapa Sadil Ramdhani yang dicoret? Bukan pemain-pemain yang lain lagi yang pada saat dan ketika ini Sadil Ramdhani merupakan seorang pemain yang sangat lincah bermain di bagian sayap dan banyak melakukan asisten yang baik, banyak melakukan gol-gol yang cantik, kemudian kaki kirinya, kelincahannya, kelajuannya. Itu saya lah sebagai penggemar sepak bola melihat permainan Sadil pada saat ini ya, pada saat ini yang sepatutnya dia masih lagi diperlukan oleh pasukan timnas Indonesia. Tetapi mungkin Sinteyong ataupun STY ada alasan-alasan yang tersendiri yang kita tidak ketahui pun kenapa Sadil Ramdhani ini dicoret. Kalaulah Sadil Ramdhani ini berada di Malaysia, sudah tentu mungkin Sadil Ramdhani ini akan dipanggil untuk pasukan kebangsaan. Tetapi mungkin STY punya alasan yang begitu kokoh dan alasan yang tersendiri terkait dengan pencoretan Sadil Ramdhani. Apapun kita mendoakan semoga Indonesia tanpa Sadil Ramdhani pun masih lagi bisa untuk melakukan yang terbaik dan sukses dalam Piala Asia ini. Memang sukar ya untuk melaju ke peringkat babak seterusnya karena menentang tim-tim yang hebat seperti Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Itu sangat sukar ya, terutama menentang Jepang dan Irak. Cuma yang kita ingin melihat sekarang ini, kenapa Sadil Ramdhani dicoret. Oke, dalam video pada kali ini daripada Tribun Bali, penyebab Sadil Ramdhani dicoret dari skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023, apakah dia? Yuk kita simak dulu video ini. Ramdhani dicoret dari skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Penyebab Sadil Ramdhani dicoret ya, apakah sebabnya guys? Kalau saya tidak setuju, sebenarnya saya tidak setuju guys. Sadil Ramdhani seorang pemain yang Indonesia, Sinteyong sudah memutuskan untuk mendaftarkan 26 pemain yang nantinya tampil di Piala Asia 2023. Keputusan ini diambil setelah timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba terakhir melawan Iran pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Sayang sekali Sinteyong langsung memilih 26 pemain yang nantinya membela timnas Indonesia di turnamen sepak bola terbesar di Asia itu. Dua pemain pun harus dicoret oleh Sinteyong. Kedua pemain itu adalah Arkan Fikri dan Sadil Ramdhani. Pencoretan Sadil Ramdhani sebenarnya cukup mengejutkan. Pasalnya, ini memang mengejutkan guys, betul-betul mengejutkan. Kalau di Sabah lah, di Sabah ini Sadil sebenarnya telah melakukan yang paling terbaik, dan antara beberapa perlawanan Sadil ini salah seorang pemain yang man of the match di setiap perlawanan yang ada di klub di Sabah FC ya. Tapi itulah yang saya katakan tadi, mungkin Sinteyong mungkin sudah memikirkan tactical lainnya ya, tetapi
sangat sayang sekali lah Sadil ini bermain di sayap, antara pemain yang paling lincah, laju dan punya kaki kiri yang ajaib. Saya ingat itu, sayang sekali ya. Oke. Sadil Ramdhani sebelumnya masuk ke dalam 26 pemain timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia 2023 sesuai website AFC. Dalam laman resmi AFC saat itu, sudah terlihat 26 pemain yang nantinya membela timnas Indonesia. Saat itu, tidak ada nama Adam Alis dan Arhan Fikri. Shin Tae-yong pun membantah bahwa ia belum melakukan pencoretan terhadap skuad timnas Indonesia. Pencoretan akan dilakukan setelah timnas Indonesia bertanding melawan Iran. Arhan Fikri dan Adam Alis turut dibawa ke Qatar dari Turki. Benar saja setelah melawan Iran, ada perubahan pencoretan pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong memilih mempertahankan Adam Alis dan mencoret Sadil Ramdhani serta Arhan Fikri. Dicoretnya dua pemain itu oleh Shin Tae-yong tentu saja ada penyebabnya. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengetahui informasi ini dari Shin Tae-yong. Dikatakan olehnya, pencoretan Arhan Fikri dan Sadil Ramdhani karena faktor teknis. Selain itu, pencoretan kedua pemain itu dilakukan juga karena faktor individu. Di sektor sayap, Sadil Ramdhani nampak kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Iya kah? Kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dengan Egy Maulana Fikri. Kalau saya melihat di sini guys, mungkin saya punya pandangan berbeda ya. Mungkin kalau di antara ketiga pemain ini, Sadil Ramdhani, Egy Maulana, dan juga Witan Sulaiman, saya lebih memilih kepada Sadil Ramdhani dan juga mungkin Egy Maulana Fikri. Witan mungkin saya tidak berapa melihat kepada permainannya lah. Mungkin kurang kepercayaan. Nah itu, kurang kepercayaan. Lebih Sadil, Egy mungkin saya lebih punya kepercayaan yang lebih ketimbang dengan Witan. Tetapi itulah macam mana. Aduh. Sementara Arhan Fikri yang beroperasi sebagai gelandang sulit menggeser Ivar Jenner, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Belum lagi sekarang Justin Hubner bermain sebagai gelandang bertahan. Ya betul, Sadil dan Arhan dicoret, kata Sumarji. Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin Tae-yong. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi. Sambung anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Belum diketahui apakah Sadil Ramdhani dan Arhan Fikri tetap bergabung bersama timnas Indonesia di Qatar atau kembali ke Indonesia. Adapun Piala Asia 2023 akan digelar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI menargetkan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Wah, ini targetnya lolos ke 16 besar ya. Oke guys, saya masih lagi berpikir guys, Sadil ini dicoret dengan tanpa alasan yang kukuh sebenarnya. Kalau setakat teknis itu mungkin secara subjektif ya, dia bukan alasan yang begitu kuat lah sebenarnya. Nah, kalau masalah teknis, sebab Sadil Ramdhani kalau dari segi teknis dia boleh saja diatur strategi teknisnya oleh pelatih, tetapi mungkin ada masalah lain. Saya ingat ada masalah lainnya. Tetapi apapun, memang saya tidak berapa setuju ya terkait dengan tercoretnya Sadil Ramdhani ini. Sadil Ramdhani ini sekarang saat ini dia punya satu permainan yang mantap, sayap Garuda yang paling terbaik lah saya ingat buat masa ini. Ini saya punya pandangan pribadi ya, mungkin kalian ada pandangan pribadi juga, ada pandangan tersendiri. Tapi saya ingat kesemuanya bersetuju dengan saya punya pandangan ini bahwa Sadil Ramdhani ini perlu bermain di timnas Indonesia untuk di bagian sayap, yang mana kelajuannya, kelincahannya, teknik kelecekannya, kaki kirinya, itu semua memainkan peranan yang penting ya dalam mengucar-ngacirkan pertahanan lawan. Itu semua ada pada Sadil Ramdhani.
Kalau tadi dibandingkan dengan dalam video ini, dibandingkan dengan Egy Maulana dengan Witan, itu saya lebih memilih kepada Sadil. Mungkin yang dicoret Witan sebab mungkin Witan dari segi kelajuan pun, dari segi fitness pun agak kurang saya melihat permainannya. Tapi apa boleh buat, dan ini sudah berlaku ya. Cuma sayang sekali ya, kalau di Malaysia, macam saya katakan tadi ya, kalau di Malaysia Sadil ini sudah bermain untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Nah, kalau dilihat daripada segi permainannya yang ketika bermain di klub Sabah FC ini, memberi daripada beberapa perlawanan. Saya ingat ada 20 perlawanan lah dengan Sabah FC, termasuk bermain dengan Piala AFC ya, yang di klub-klub ASEAN. Sadil sudah mencetak lebih kurang berapa gol lah, 8-9 gol lah, dengan assist yang begitu banyak kepada pemain-pemain Sabah FC untuk melakukan gol. Antaranya Sadil Ramdhani yang paling banyak melakukan assist. Mungkin ada lebih kurang ke 15 ke 20 assist yang dapat mencetak gol untuk Sabah FC. Dan setiap kali dia bermain di Sabah FC, di tempat sendiri, di kandang sendiri, di Stadium Likas, pasti orang akan menyebut namanya Sadil ya. Jadi memang itulah satu kerugian besar lah untuk timnas Indonesia ya. Nah, cuma yang mengetahuinya sekarang ini adalah Sinteyong dan juga pengurusan PSSI lah. Kenapa Sadil ini dicoret? Kalau masalah teknis itu saya ingat itu masalah yang kecil sebenarnya. Tidak mungkin masalah itu yang menyebabkan dia terus dicoret daripada timnas Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan juga lah untuk Sadil Ramdhani dapat menerimanya seadanya dan tabah dengan keadaan yang walaupun namanya pada awalnya sudah ada tetapi dicoret di saat-saat akhir. Yang mudah-mudahan Indonesia juga akan dengan targetnya masuk ke 16 babak besar, walaupun agak susah menentang Irak dan juga menentang Jepang ya. Itu memang sukar kalau dilihat dari data ranking pun kita tahu Jepang sangat jauh di atas, begitu juga dengan Irak dan juga Vietnam. Dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, begitu juga dengan Malaysia ya. Tanggal 15 Malaysia menentang Jordan, Indonesia akan menentang Irak. Oke, sampai kita ketemu lagi guys di video yang akan datang. Kalian komentar di bawah terkait dengan pencoretan Sadil Ramdhani ini. Setuju atau tidak, dan bagikan alasan-alasannya. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.